Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para calon ahli surga rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan rahmat, Allah telah memberikan hidayah, Allah telah memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa hadir melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, melaksanakan sholat jamaah subuh, sholat yang sangat mahal. Orang-orang yang berjalan di kegelapan subuh, nanti Allah akan memberikan penerang jalan ketika di yaumul qiyamah. Maka berbahagialah panjenengan menjadi pejuang-pejuang subuh. Tetap semangat menjadi orang-orang yang menegakkan sholat jamaah subuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita telah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Nikmat yang sangat banyak. Kita bisa diberi kekuatan lahir batin luar biasa. Makanya sebagaimana hadis sahih, sababaka qabla harumika, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bapak Ibu termasuk tua atau muda? Masih muda. Masih muda. Ada yang tua, ada yang muda. Tapi kalau kami lihat langkah-langkahnya ketika menuju masjid ini, semangat muda, langkah muda. Langkah muda. Yang susah itu anak muda tapi semangatnya tua. Ini yang susah. Tapi panjenengan meskipun ada yang sebagian tua, ini kami lihat langkah-langkahnya langkah muda. Yang pertama, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan masa muda itu sehat, Bapak Ibu. Wa sehataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sehat ini luar biasa. Meskipun sakit itu juga takdir Allah. Jadi orang sakit itu juga takdir Allah, diuji kesabarannya. Kalau sabar, dinaik atau diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya. Tapi sehat juga diuji nggak sehat ini? Sehat juga ujian. Pilih diuji sehat nomor sakit. Bapak Ibu pilih diuji sehat nomor sakit. Sehat kan? Sehat. Makanya ketika sehat harus kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Melaksanakan jamaah 5 waktu. Enggak usah banyak-banyak, 5 waktu di masjid. Jamaahnya di masjid. Ketika masih muda hadir di majelis ilmu seperti ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Majelis ilmu itu luar biasa. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu langkah-langkah kakinya itu diampuni dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah. Langkah-langkah kaki. Masya Allah.
Malaikat ada di atas majelis ilmu, Bapak Ibu. Jadi hari ini tuh ada malaikat di atas kita itu. Makanya kalau pengajian ngantuk itu sedang dikekep malaikat. Sedang didekap ya. Ngantuk itu karena sangke nikmatnya ya. Ini dan banyak lagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jadi ketika kita diberi kekayaan, kita manfaatkan. Dan yang keempat, napa Bapak Ibu? Wa firagoka qabla suglika. Gunakan masa longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Ketika diberi kelonggaran, kita maksimal beribadah kepada Allah. Sholat jamaah 5 waktu, sholat rawatib. Rawatib juga nggak usah banyak-banyak. Berapa rawatib penjenengan yang dianjurkan sesuai dengan sunnah yang sahih? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 12 rakaat, nggak usah banyak-banyak, Pak. Cukup 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Cukup 12. Gak usah banyak-banyak nggih. Kemudian lakukan sholat duha. Berapa sholat duha penjenengan? Banyak. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 12, ada yang 12. Banallahu lahu mislahu fil jannah. Allah akan membangunkan surga. Surga Pak kalau sampai 12 ya. Pun monggo sesuai kemampuan. Jadi mumpung masih diberi kesehatan, diberi kelonggaran ya. Kemudian apa yang terakhir? Wahayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ketika masih hidup, kita manfaatkan maksimal mungkin. Pokoknya tidak ada waktu yang tidak untuk beribadah pada Allah. Oke. Sambil pulang dari masjid, berzikir pada Allah. Beristighfar pada Allah. Anjuran Rasulullah itu cukup 100 kali. 100 kali sehari. Minim. Berapa menit Bapak Ibu 100 kali itu? Halo, berapa menit? 5 menit? 2 menit? Ya tergantung. Tergantung jaraknya antara istighfar satu dengan istighfar yang lain. Kalau jaraknya lama ya bisa berjam-jam. Kalau jaraknya lama bisa berjam-jam. Enggak ada 5 menit. Sambil melangkahkan kaki kita sepulang dari masjid. Astagfirullahaladzim. 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 Enggak ada 5 menit Pak. 100 kali. Dan banyak lagi. Bapak rahimakumullah. Ini sebagai pengantar saya. Bapak rahimakumullah. Pagi ini kami akan menyampaikan sebuah taklim atau kajian subuh, yaitu tentang hikmah atau keutamaan ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai ibrah, sebagai pembelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan ini ibadah yang sangat luar biasa. Jadi ibadah kurban itu ibadah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah atau luput sampai tidak berkurban. Bapak rahimakumullah. Hikmah yang pertama bahwa berkurban ini sebagai wujud syukur kepada Allah. Mengapa kita kok bersyukur pada Allah?
Karena ternyata Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat banyak pada kita. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, hadirin rahimakumullah. Nikmat iman, nikmat materi, nikmat jasmani, nikmat sehat. Bahkan kalau penjenengan suruh menghitung, dijamin gak ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Enggak ada yang mampu menghitung karena saking banyaknya nikmat oleh Allah yang diberikan pada kita. Ini kurban sebagai wujud syukur. Wujud syukur dengan amal dan perbuatan. Kan ada syukur itu dengan lisan, syukur dengan hati. Tapi ini syukur dengan amal. Bila amal dengan perbuatan. Kita berkorban karena Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah dan berkorbanlah karena Tuhan. Jadi berkorban karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena Pak Takmir, bukan karena rikuh karena sebagai pengurus lingkungan, bukan, tapi berkorban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, hadirin, kurban adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Yang kedua, berkorban ini merupakan ibrah, pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sebagaimana di Quran surat As-Saffat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya ya bunayya inni ara fil manam ani atbuka fangzur ma zatara qala ya abatif'al matuk maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala Ismail sudah mencapai umur bersamanya, jadi ada yang mengatakan mencapai umur itu ada yang mengatakan 9 tahun, ada ulama yang mengatakan 10 tahun. Maka Ibrahim bermimpi supaya menyembelih Ismail. Bagaimana atau pikirkan bagaimana pendapatmu nak? Kalau itu memang perintah Allah, matuk maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan ayah, insyaallah akan mendapatiku sebagai hamba yang sabar. Ini sebuah perkataan yang luar biasa Bapak Ibu. Perkataan Nabi Ismail atau Ismail yang belum diangkat Nabi berkata demikian itu bukan hal yang mendadak. Hal yang mendadak bagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik anaknya. Luar biasa itu. Enggak bisa didadak Pak mendidik anak akidahnya, ibadahnya. Makanya Ibrahim alaihissalam itu menempatkan anaknya tidak di sembarang tempat. Tidak di sembarang tempat. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Ibrahim 37. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimis shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats samarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb, aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di tempat yang Kau berkahi, yaitu Baitul Muharram. Ya Rabb,
Yang demikian itu supaya tetap mendirikan sholat. Dan sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Berilah mereka buah-buahan supaya la'allahum yaskurun, supaya mereka bersyukur pada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah Ibrahim alaihissalam. Jadi tingkatan pendidikan yang luar biasa yang perlu kita contoh. Di sini ada urutan-urutan. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam menempatkan anaknya tidak di sembarang tempat, tapi di dekat Baitul Muharram, Masjidil Haram. Karena itu tempat yang diberkahi oleh Allah. Mengapa Masjidil Haram kok diberkahi oleh Allah? Mengapa hadirin? Halo? Mengapa Masjidil Haram kok diberkahi oleh Allah? Ya Allah sendiri yang mengatakan ini tempat diberkahi. Sebagaimana di Quran surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna, yang telah kuberkahi sekelilingnya. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Diberkahi sekelilingnya sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Makanya Masjidil Haram setiap saat penuh dengan jamaah, gitu. Penuh dengan jamaah. Nilainya berapa kali lipat dengan 100.000, subhanallah. Kalau Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa? Berapa? Halo, Masjidil Aqsa? 1000 Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Aqsa 500. Masjidil Haram 100.000, Pak. Makanya subhanallah ya. Kemudian baru Ibrahim setelah menempatkan anaknya, kemudian supaya apa? Tetap mendirikan sholat. Sholat, Pak. Orang itu kalau sudah sholat, Masya Allah, ya kan? Nafsu-nafsu dunia itu bisa terkalahkan oleh sholat. Yang tadinya orang itu sombong, setelah sholat bisa menjadi nggak sombong. Karena sholat. Yang tadinya merasa paling hebat, paling kaya, paling pinter, tapi setelah sholat, ketika dia menghayati sholat, nggak ada kesombongan manusia itu. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan Ibrahim setelah menata anaknya dengan akidah, dengan ibadah, dan dia bersikap supaya orang-orang simpati kepadanya. Yang keempat, baru meminta rezeki pada Allah. Jadi nggak ujuk-ujuk minta rezeki, ya Allah, berilah kami uang yang banyak, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami bisa beli mobil baru, ya Allah. Ibrahim melalui langkah-langkah ini, Pak, baru meminta rezeki berupa buah-buahan. Supaya apa? La'allahum yaskurun, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mendidik anak untuk bersyukur itu juga tidak gampang loh, Bapak Ibu. Tidak gampang. Perlu pengorbanan, perlu keteladanan, perlu keberanian. Kadang-kadang ya perlu biaya, tenaga, pikiran yang tidak sedikit untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ini perlu pengorbanan yang luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ibadah kurban ini merupakan
ibadah yang sangat terkait dengan pendidikan anak. Terkait dengan pendidikan anak. Kan kadang-kadang kita melihat anak-anak itu banyak yang senang melihat. Senang melihat. Tapi saya juga pernah melihat itu ada panitia yang menyuruh anak-anak untuk, hei pergi jangan melihat, jangan melihat. Ada yang dibentak-bentak, suruh minggir. Kalau menurut saya biarkan, selama tidak mengganggu. Karena anak-anak juga ingin tahu. Kita tidak tahu apa yang terlahir dari hati-hati mereka, dari kolbun mereka ketika melihat penyembelihan korban. Makanya tidak sedikit loh anak-anak itu yang mengumpulkan uang sakunya untuk korban. Ada loh kemarin, ingat saya di Surabaya, ada anak SD yang mengumpulkan uang sakunya, korbannya nggak ban-ban sapi Pak. Uang saku dikumpulkan. Ada yang korban kambing, ada anak-anak. Ini pendidikan yang luar biasa. Sehingga ketika ibadah kurban berlangsung, kegiatan berlangsung, anak-anak kita wadahi sendiri dengan kegiatan-kegiatan khusus anak-anak. Kita jamu mereka dengan makanan, kita jamu mereka dengan jajan-jajan, tapi tetap ada yang mengontrol. Mungkin suruh bertakbir. Ini pendidikan anak-anak luar biasa. Makanya ibadah apapun nggak hanya berkorban. Ini anak-anak harus menjadi hal yang harus diperhatikan. Termasuk anak-anak kecil ke masjid, nggak usah dilarang. Nggak usah dilarang. Masjid kok ada banyak anak kecilnya, wah ini tanda-tanda masjid itu makmur. Wah itu berarti ada kader penerus. Ada calon-calon penerus jamaah masjid. Tapi tetap dalam kontrol dan pengawasan orang tua. Jadi tidak membiarkan lepas. Kadang-kadang juga ada di masjid itu anak baru lari-lari kecil sudah dipelototi. Tapi di sini enggak. Ada itu Pak. Akhirnya anak itu sudah enggak berani ke masjid Pak. Ada. Saya tuh alhamdulillah di Ponorogo juga ketua takmir Pak. Jadi ada saja tuh kasus-kasus. Karena anaknya dipelototi oleh seseorang akhirnya nggak berani ke masjid. Masya Allah. Kurban ini adalah berimplikasi pada pendidikan anak. Berikutnya Bapak Ibu hikmah yang selanjutnya bahwa ibadah kurban ini merupakan ibadah yang bisa menghilangkan egoisme. Egoisme. Apa egoisme itu? Napa tak? Karpe dhewe. Ego. Jadi sok, gitu. Rumasa sok, rumasa. Apalagi diberi kekayaan yang banyak. Ada orang. Tapi dengan berkorban, karena dia rela, ada kesadaran dalam hatinya, dalam dirinya untuk berkorban pada orang lain. Sehingga tumbuh rasa cinta kasih, tumbuh rasa senang, tumbuh rasa belas kasihan, membantu orang lain. Ada loh Pak orang atau seseorang itu makan dagingnya itu ketika Idul Adha. Jangan dikira ada. Jangan dikira semua orang tuh tiap hari makan daging. Banyak Bapak Ibu. Orang tuh makan dagingnya ketika Idul Adha banyak. Kok makan daging bahkan bisa makan sehari aja. Banyak orang yang tidak bisa makan sehari 3 kali itu banyak Bapak Ibu. Banyak. Makanya ibadah kurban ini merupakan ibadah yang menumbuhkan kecintaan sosial, menumbuhkan kesalehan sosial. Berikutnya Pak Hikmah yang berikut. Menumbuhkan kesalehan sosial. Tidak hanya kesalahan individu. Kok bisa mengapa? Kok tumbuh kesalahan sosial? Iya. Karena dengan relanya, dengan senangnya berbagi pada orang lain.
dengan ikhlasnya dia menyerahkan hartanya di jalan Allah. Luar biasa. Makanya nggak usah nantang-nantang perang, nantang-nantang apa? Nantang-nantang jihad. Coba uangmu diminta untuk berkorban di jalan Allah. Boleh nggak? Gitu, kadang orang itu ada yang nantang-nantang. Coba kalau harta kita diminta untuk berkorban, boleh nggak? Itu aja Pak, kita nggak usah. Ya, kadang-kadang mentang-mentang, ada orang itu mentang-mentang. Tapi ketika harta kita diminta untuk di jalan Allah, kita kasihkan. Dan Allah itu maha kaya Pak. Masya Allah, Allah itu maha kaya, luar biasa. Sering dong kita itu diberi kejutan-kejutan oleh Allah. Ya Pak ya. Saya sudah daftar Pak. Kurban itu ketika saya umumkan, karena yang umumkan saya ketua takmir, saya juga langsung daftar Pak. Waktu itu belum megang uang, waktu sekitar 1 bulanan yang lalu sudah kita umumkan. Belum megang uang Pak. Tapi karena saya yakin Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kelancaran dan pasti bisa. Ternyata di tengah jalan, Masya Allah Pak, Allah memberikan rezeki yang berlipat-lipat. Ini Pak, berlipat-lipat. Jadi janji Allah itu sangat betul Pak, sangat betul. Saya beberapa waktu tahun yang lalu pernah mengorbankan atau berkorban atas nama ibu saya. Atas nama ibu saya Pak. Saya bayar, kemudian setelah bayar saya itu pulang. Belum sampai di rumah Pak, belum sampai di rumah. Saya sudah dicegat oleh seseorang. Dicegat itu dalam arti bukan berarti dicegat negatif, dicegat positif Pak. Orang itu punya hutang ke saya. Sudah puluhan tahun Pak, puluhan tahun. Dan cukup banyak. Saya sudah nggak berpikir, sudah nggak mau nagih, nggak eling. Lah kok dia, Pak Darmani, saya punya hutang ke penjenengan. Hutang apa Mas? Dulu saya pernah hutang ke penjenengan. Saya dapat rezeki ini, saya baru dapat warisan. Warisan dijual. Wah, aku ya langsung maunya nggak saya terima, tapi karena dia baru dapat warisan, akhirnya tak terima Pak uang itu. Tak terima. Dan tak bayarkan. Kurban, subhanallah, belum sampai di rumah loh sudah masih di pintu gerbang Pak, membuka pagar itu tamu datang ngantarin duit Pak, itulah Allah Pak. Jadi Allah itu maha cepat, maha cepat balasannya pada hamba-hamba yang mau berkorban, rela memberikan hartanya di jalan Allah. Itu luar biasa Pak, kesungguhan yang luar biasa. Dan berikutnya Bapak Ibu, hikmah berkorban adalah merupakan wujud implementasi hadis sahih absus salam, sebarkan salam. Gitu. Ketika kita melihat kepanitiaan korban itu, Masya Allah, mereka dengan senang, bergembira, baik yang berkorban, yang tidak berkorban, panitia, yang tidak panitia, jamaah, berkumpul, saling menebarkan salam, saling mengucapkan salam. Luar biasa Pak Islam itu. Itu kan doa, gitu. Absus salam, menebarkan salam. Wa'atimut ta'am. Yang kedua, ibu-ibu ada yang membawa makanan, menyiapkan minuman. Bahkan juga ada hal di masjid kami itu, bapak-bapak menyiapkan, ada yang bawa snack, ada yang bawa buah. Subhanallah, memberi makan yang membutuhkan. Wasilul arham, di situ ada nilai-nilai silaturahim yang biasanya gak pernah ketemu. Ketika pelaksanaan kurban bertemu, yang tadinya jarang ke masjid, ketika karena dijadikan panitia kurban, dia datang ke masjid. Itu ya jangan diolok-olok Pak. Kadang-kadang ada itu, ada yang membuli, menggojlok.
sholat jarang ke masjid, ada korban datang ke masjid, nggak boleh Pak. Itu orang bisa kapok Pak ya. Ya kita harus kita gembirakan, kita banggakan hatinya. Ini Pak, ini tugas-tugas kita ini. Jadi subhanallah, wasilul arham, di situ ada tali silaturahmi. Kadang-kadang ada yang sudah terputus, ya mungkin pernah selisih paham, okay? Kadang-kadang orang itu beda pendapat saja, kadang-kadang susah mengucapkan salam, gitu tak? Apalagi beda pendapatan Bapak Ibu. Kadang-kadang mengucapkan salam susah, tapi ketika berkorban, masya Allah, saling mengucapkan salam, saling bersalaman-salaman, okay? Betapa gembiranya, betapa senangnya. Itulah ibadah kurban. Kemudian nilai berikutnya, shollu bil laili wan nasu niyam. Apa itu? Itu sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Nah, ini ada kaitan, jadi orang-orang yang terpanggil hatinya ketika melaksanakan sholat malam itu ada kaitan juga. Jadi dengan rela, dengan entengnya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban ketika berkorban, jadi panitia korban. Dan insya Allah orang-orang yang begitu, kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Tadkhulul jannata bisalam. Maka dia akan masuk surga dengan selamat. Jadi ibadah kurban itu ada nilai-nilai hadis itu Pak. Ada nilai-nilai hadis itu. Makanya itulah pentingnya kita melakukan ibadah kurban dengan baik, bersama-sama dengan jamaah, saling menyapa, saling menyemangati, saling bekerja sama, saling bantu-membantu. Ya, ini luar biasa. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah kurban juga mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah jamaah, persatuan kesatuan jamaah yang kompak, luar biasa. Jadi kalau jamaahnya kompak, dijamin masjid itu akan maju, jamaahnya akan kompak bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Kompak Pak, karena saling bau membau, tolong menolong, tawa'anu 'alal birri wa taqwa. Ada saling bantu membantu dalam kebaikan dan takwa. Sehingga mereka ada rasa senang, bergembira, bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas. Oleh karena itu, wabarakallah, makanya ibadah kurban ini luar biasa. Jangan sampai kita tidak berkurban. Jangan sampai kita tidak berkurban meskipun setahun sekali. Ada yang berpendapat sunnah. Ada yang berpendapat sunnah muakkad. Tapi ada yang berpendapat wajib Pak ulama bagi yang mampu. Ukuran mampu itu siapa yang bisa mengukur? Halo, dirinya sendiri. Kalau panjenengan merasa mampu, oke lah. Tapi ada nggak Bapak Ibu yang menurut ukuran manusia dia nggak mampu? Menurut ukuran manusia dia nggak mampu Pak. Tapi karena tekad dan semangatnya yang luar biasa, dia bisa berkorban. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Karena dimampukan oleh Allah. Karena ketekatan, karena azam yang kuat, niat yang kuat, dia bisa berkorban. Banyak loh kemarin di-share di grup WA itu orang-orang yang miskin, yang memelihara kambing berbulan-bulan, kemudian dia punyanya ya hanya itu, kemudian dikorbankan. Itu contoh, menurut pandangan manusia nggak mampu, tapi karena Allah mampukan hati mereka, maka mereka berani berkorban karena Allah. Cukup 1 ekor kambing minimal, diniatkan untuk 1 keluarga, boleh nggih? Boleh Pak.
Imron kurban 1 ekor kambing dan keluarganya. 1/7 ekor sapi, 1 ekor sapi boleh nggak diniatkan satu keluarga? Boleh diniatkan. Ingin 1 sapi, 1 orang boleh? Boleh? Oh, apik. 1 sapi untuk dirinya sendiri boleh, Pak. Bagus ya kan? Bagus. Apalagi sapi yang besar, gitu, yang besar. Cukup, minimal. Lebih juga malah baik. Baik, rahimakumullah. Kemudian apa sih ancaman orang-orang yang mampu tapi tidak berkorban? Napa ancaman? Fala yahrobanna musallana. Janganlah engkau dekati tempat sholat kami. Janganlah engkau dekati tempat sholat kami. Dia mampu tapi nggak mau berkorban, Pak. Masya Allah ancaman Rasulullah. Itu makna najas, Pak. Makna dalam bahasa Indonesia hiperbola. Yang makna berlebihan. Tapi itu peringatan keras loh, bagi kaum muslimin itu nggak main-main, Pak. Mampu kok nggak mau berkorban. Janganlah mendekati tempat sholat kami. Pada masa Rasulullah tempat sholat itu di lapangan, Pak. Di lapangan ini. Makanya jangan dekati tempat sholat kami. Maksudnya tempat sholat kami ya lapangan sholat itu, Pak. Jadi kalau nggak kurban itu, Pak. Masya Allah. Luar biasa ya ancamannya. Oleh karena itu jangan terlewatkan. Ya, jangan terlewatkan. Bismillah carane bismillah la haula wala quwata illa billah. Saya harus berkorban. Harus punya niat dan tekad yang kuat. Sebab ketika niat penjenengan kuat, berazam yang kuat, maka pasti Allah akan memberikan kekuatan. Allah akan memberikan kegampangan dan sangat gampang bagi Allah untuk memberikan pada hambanya ini sebuah kenikmatan yang tidak diduga-duga. Tergantung niat dan tekad kita. Baik, rahimakumullah. Kemudian banyak hikmah lainnya. Yang jelas intinya bahwa berkorban ini merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Berkorban bisa menumbuhkan atau meningkatkan ketakwaan pada Allah. Karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, Pak. Bukan bulu-bulunya yang sampai pada Allah. Tapi yang sampai pada Allah yaitu ketakwaannya. Ketakwaannya. Karena dengan berkorban semakin bertakwa. Karena dengan berkorban semakin bersyukur. Karena dengan berkorban semakin meningkatkan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah kurban yang apabila kita terus membangun dengan amal soleh, kebaikan-kebaikan, dan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan ikhlas dan hanya karena Allah, hanya karena mencari ridhonya, maka pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada kita, dan insya Allah kita akan diberi kekuatan untuk mampu melaksanakan ibadah kurban. Cukup Bapak Ibu nggih? Cukup nggih? Mekaten demikian, semoga Allah memberikan jalan yang lurus, Allah memberikan jalan yang lapang pada kita untuk selalu berbuat amal solih di setiap saat dan setiap waktu, terutama ketika momen-momen seperti ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa tunjukkan kita ke jalan yang lurus, bukan jalannya orang yang tersesat, dan bukan pula jalannya orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan pada kami ya Allah untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan pada kami ya Allah untuk meninggalkannya. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, suatu saat menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada salahnya mohon dimaafkan. Dimaafkan nggih. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.